Halo semuanya, saya Hansa Felita Hadilivia dengan NIM 240402075 Prodi Ekonomi Pembangunan. Ingin menjelaskan apa itu materi artificial intelligence. Oke, langsung aja yang pertama. Apa itu teknologi? Teknologi adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia untuk mempermudah aktivitas hidupnya. Mulai dari alat sederhana seperti kapak batu pada zaman prasejarah, hingga teknologi canggih seperti smartphone dan kecerdasan buatan AI pada era modern. Selanjutnya, hubungan manusia dan teknologi. Manusia adalah pencipta sekaligus pengguna teknologi. Seiring perkembangan zaman, teknologi terus berevolusi untuk menjawab kebutuhan manusia. Dalam proses ini, manusia dan teknologi saling memengaruhi. Teknologi mempermudah kehidupan manusia, sedangkan manusia mengembangkan teknologi agar lebih efisien dan bermanfaat. Selanjutnya, banyak sekali yang mempertanyakan, apa itu AI? Apa itu lot? Apa itu etika di dunia siber? Apa itu big data? Apa itu e-commerce? Jadi saya akan jawab pertanyaan dari kalian semua yang banyak sekali mempertanyakan hal tersebut. Yang pertama itu, apa itu IoT? Internet of Things, IoT, adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik seperti kulkas, mobil, jam tangan, atau mesin industri terhubung ke internet dan saling bertukar data. Contoh sederhana IoT. 1. Smartwatch yang memantau detak jantung. 2. Lampu rumah yang bisa dikendalikan lewat smartphone. Sensor cuaca di pertanian yang terhubung ke aplikasi. Selanjutnya yaitu apa itu big data? Big data adalah kumpulan data yang sangat besar, cepat, dan kompleks, sehingga tidak bisa diolah dengan cara tradisional. Data ini bisa berasal dari media sosial, transaksi online, sensor IoT, dan banyak lagi. Selanjutnya, pemanfaatan IoT dan big data dalam kehidupan dibagi menjadi 4. 1. Bidang transportasi. IoT, GPS, kamera jalan, sensor kendaraan. Sedangkan, big data mengatur lalu lintas dan memprediksi kemacetan. 2. Bidang kesehatan. IoT, alat pacu jantung pintar yang memantau kondisi pasien. Sedangkan, big data menganalisis data pasien untuk diagnosis lebih akurat. 3. Bisnis dan perdagangan. IoT, kasir pintar, pelacakan stok otomatis. Sedangkan, big data analisis perilaku konsumen untuk strategi pemasaran. Bidang pertanian, IoT, sensor tanah dan cuaca otomatis. Sedangkan, big data menentukan waktu tanam terbaik berdasarkan data lingkungan. Selanjutnya, apa itu AI? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer meniru kecerdasan manusia. Artinya, AI bisa belajar, berpikir, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah secara otomatis. Selanjutnya, ini adalah contoh AI. Pemanfaatan AI dalam berbagai bidang. 1. Kesehatan. AI digunakan untuk mendiagnosis penyakit, membaca hasil ronsen, hingga menemukan obat. 2. Pendidikan. Digunakan dalam aplikasi belajar adaptif, penilaian otomatis, dan chatbot pembelajaran. Persaingan yang sangat ketat, keamanan data dan transaksi, risiko penipuan atau barang tidak sesuai. Selanjutnya, apa itu e-commerce? E-commerce atau electronic commerce adalah proses jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet. Dengan kata lain, e-commerce adalah toko online atau pasar digital. Selanjutnya, contoh e-commerce. Ini adalah contoh tempat belanja online. 1. Amazon. 2. Alibaba. 3. Tokopedia. 4. Shopee. Selanjutnya, jenis-jenis e-commerce. B2C. Business to consumer. Perusahaan menjual langsung ke konsumen. Contoh, pembelian baju di marketplace. B2B. Business to business. Transaksi antar perusahaan. Contoh, distributor bahan baku ke pabrik. C2C, consumer to consumer. Konsumen menjual ke konsumen lain. Contoh,
Jualan barang bekas lewat OLX. C2B. Konsum selanjutnya. Apa itu etika di dunia siber? Etika di dunia siber adalah aturan moral dan prinsip yang mengatur perilaku pengguna internet dan teknologi digital. Etika ini penting agar kita bisa menggunakan teknologi dengan bijak, aman, dan bertanggung jawab, serta menghormati hak orang lain di dunia maya. Mengapa etika siber penting? Di era digital, hampir semua aktivitas kita terhubung ke internet, mulai dari belajar, bekerja, berbelanja, hingga berinteraksi sosial. Tanpa etika, dunia maya bisa menjadi tempat yang tidak aman, penuh hoaks, penipuan, cyberbullying, dan pelanggaran privasi. Selanjutnya ada etika siber di kalangan pelajar dan mahasiswa. Sebagai generasi digital, kita harus menjadi pengguna internet yang cerdas dan etis. Contohnya, 1. Tidak menyontek saat ujian daring. 2. Tidak menjiplak karya ilmiah orang lain. 3. Menggunakan media sosial untuk hal positif. 4. Tidak menyebarkan kebencian atau sara. Sekian dari saya. Kansa Felita Hadilivia, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Sasha tutup, saya mau pantun dulu. Ternak-ternak si ikan teri. Teri diternak dalam kolam. Karena sudah sampai di penghujung materi, kami akhiri dengan salam.